semua, Assalamualaikum. Gimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian semua dalam kondisi yang sehat dan hati yang bahagia. Amin amin ya robbal alamin. Alhamdulillah kita udah memasuki minggu kedua bulan Oktober. Mohon maaf banget video budget planner buat bulan Oktober ini agak terlambat karena aku lagi banyak kesibukan di dunia nyata gitu. Tapi insya Allah tenang aja, aku tetap budgeting, cuman langsung aku tulis aja di aplikasi yang biasanya aku pakai itu. Kalau kalian pengen tahu aplikasinya, kalian bisa cek video aku sebelumnya yang ini. By the way, bulan ini aku sekalian mau bikin bullet journal dan tema aku di bulan ini adalah Wall Street. Mudah-mudahan sih kelihatan ya, karena aku nggak terlalu jago gambar, jadi ya gitu deh. Nah ini sebelumnya udah aku gambar pakai pensil, jadi di video ini aku tinggal tebelin bagian budget plannernya aja. Oh iya, buat kalian yang baru datang di channel aku ucapkan selamat datang. Halo, kenalkan, aku adalah seorang ibu rumah tangga beranak 2 dan aku suka sharing-sharing anything tentang kehidupan aku sebagai ibu rumah tangga. Dan buat kalian yang udah klik video ini, udah nonton, udah komen, dan udah subscribe, aku ucapkan terima kasih banyak karena support kalian itu bikin aku lebih semangat buat bikin video aku selanjutnya. Mudah-mudahan kebaikan hati kalian dibales langsung sama Allah, amin. Nah, sambil ngobrol tentang pengeluaran tak terduga nih. Jadi seperti yang kalian tahu, bulan lalu pengeluaran tak terduga aku tuh banyak banget. Dan ternyata gak cuman aku yang ngalamin hal kayak gini, yang akhirnya berujung budgeting yang udah dibikin itu jadi hancur berantakan. Nah, aku pernah baca kalau misalnya kita bisa menanggulangi hal-hal seperti ini dengan melakukan perencanaan yang baik. Jadi kita benar-benar memperkirakan pengeluaran apa aja yang bakal kita keluarkan, apa aja sih yang benar-benar kita butuhkan, sehingga pos-pos pengeluarannya itu udah detail. Jadi udah merangkum hampir semua kebutuhan yang bakal kita keluarkan kayak gitu. That's why aku bilang yang namanya budgeting itu sifatnya personal. Kita nggak bisa tuh nyontoh tetangga, meskipun misalnya gajinya sama atau sama-sama beranak 2. Jadi benar-benar harus kalian sendiri yang paham kebutuhan kalian gitu. Oke, balik lagi ke budgeting aku ya. Jadi aku membagi pengeluaran aku tuh jadi 3 pos besar kayak gini. Yang pertama bill ini akan dihandle sama suami aku. Jadi aku gak ikut-ikutan. Uangnya pun gak pernah masuk ke rekening aku ya. Untuk listrik, PDAM, wifi, bensin, sama BPJS, total yang aku spend buat bill itu kurang lebih 700.000. Jadi aku sama Pak Suami dikasih amanah buat mengatur keuangan untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga dan kebutuhan anak aja. Di situ aku bagi jadi 2 pos besar, yaitu pos kewajiban dan pos kebutuhan. Untuk pos kewajiban di situ aku ada bayar SPP 60.000, terus ada TPQ 40.000. Abis itu ada pulsa, aku cuman anggarkan 30.000 karena aku pilih paket data yang paling murah. Aku dan suami mostly berada di rumah, jadi kita gak terlalu butuh paket data, tapi kita lebih butuh wifi yang jos. Kemudian ada iuran RT 20.000, dan yang terakhir adalah tabungan, aku alokasikan 200.000. Jadi total kewajiban aku setiap bulan adalah 350.000. Ini sudah exclude uang yang aku kasihkan ke orang tua dan uang sedekah ya teman-teman. Jadi memang aku nggak tampilkan di sini sama sekali. Nah kemudian untuk pos kebutuhan ada beras, galon sama gas aku jadiin satu, itu 250.000. Belanja bulanan itu aku alokasikan 250.000. Jumlah ini tuh naik ya dari bulan lalu karena aku bertekad buat mengurangi frekuensi aku pergi ke warung supaya nggak konsumtif. Jadinya aku akan stok aja di awal gitu. Nah untuk belanja mingguan ini budgetnya 400 atau 100.000 per minggu per 8 hari ya. Kalau aku rasa sebenarnya aku cukup banget. Cuman karena selama ini tuh aku suka beli lauk jadi ya otomatis
ya bakal kurang gitu kan. Jadi ini aku push myself supaya aku mau lebih rajin masak lagi gitu. Nah, untuk kebutuhan anak, pampers dan susu itu 250.000 itu aku naikin juga karena di situ aku realize kalau anakku yang nomor 2 itu kadang-kadang udah mulai minum susu UHT. Nah, terus untuk jajan anak ini aku budgetkan 200.000, akan aku bagi jadi 4 minggu, jadi 1 minggunya atau per 8 hari itu 50.000. Jadi buat snack time-nya kakak waktu sekolah atau jajan-jajan di rumah itu aku alokasikan 50.000 aja per minggunya. Untuk transportasi ini adalah pos baru, pos yang kemarin gak aku perkirakan tapi ternyata aku spend banyak di situ. Aku alokasikan 100.000 buat aku kalau naik ojek online atau angkutan umum karena aku tuh suka bolak-balik ke dokter gitu Masian, dan aku udah lama gak naik motor. Terus untuk dana sosial 150.000 untuk kado-kadoan gitu ya, dan untuk dana tak terduga aku alokasikan 200.000. Total kebutuhan aku 1.800.000. Jadi total pengeluaran rumah tangga aku bulan ini kurang lebih 2.850.000. Mudah-mudahan gak akan ada over budget kayak di bulan kemarin. Oke, sekian dulu video aku kali ini, mudah-mudahan bermanfaat dan menginspirasi. Terima kasih banyak sudah menonton, and I'll see you guys on the next video. Bye-bye!